Sahabat, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah. Ketika Nabi SAW berangkat hijrah, kala itu rumah Nabi SAW bukan hanya sekedar ada Saudah saja ya, karena setelah hijrah beliau membawa Aisyah untuk masuk ke dalam rumahnya. Tidak lama dari itu setelah perang Badar, Hafsah putri dari Umar bin Khattab juga masuk ke dalam rumahnya. Yang luar biasa, Aisyah menikah di tahun yang sama dengan Saudah ya, hanya di bawahnya 2 tahun setelahnya atau 3 tahun setelahnya. Nggak lama dari itu, jarak setahun saja Hafsah masuk. Aisyah sama Hafsah ini relatif usianya berdekatan, ya. Nah, jadi kadang-kadang di rumah itu terjadi konflik-konflik antara Aisyah dan Hafsah. Apalagi Aisyah yang merasa bahwa dia yang pertama, tapi Hafsah punya sifat yang mewarisi ayahandanya. Ya. Nah, singkat cerita, yang ternyata yang mampu menjadi penengah di situ adalah Saudah binti Zum'ah juga. Dengan kedewasaannya, di saat satunya ngadu apa, dia sampaikan kepada yang ini beda. Di saat satu yang ini disampaikan kepada yang ini berbeda. Padahal itu merupakan bahagian awal dari masa Nabi berada di Madinah ya. Yang tentu ini bukan masa mudah, karena baru datang ke Madinah, belum ada orang yang banyak mengenal ya. Terus terang juga mungkin kedudukan masih belum stabil, apalagi ditambah orang munafik. Kalau tidak ada yang mampu menjadi netralisir dalam keluarga, itu pasti akan menjadi beban tersendiri buat suami. Jadi ibu-ibu perlu pahami itu ya. Kadang-kadang suami kita itu menjadi tidak kuat itu bukan perkara beliau tidak kuat, tetapi karena ibu-ibunya tidak mampu membuat dia kuat. Gitu. Ya, sudah benar. Kadang-kadang ada yang di luarnya itu sebagai pimpinan. Tapi begitu masuk ke dalam rumah udah. Ingat, jangan bangga yang begitu. Oh, ini ada orang yang bangga. Oh, Ustadz belum tahu. Suami saya mah di luar aja begini. Kalau di rumah mah salah itu. Kok bangga ya ketika suaminya seolah kalah dengan dia? Tidak, bukan begitu. Justru kita belajar dari Saudah binti Zum'ah ini adalah ketika beliau itu mampu menjadi netralisir ya, menjadi stabilizer ya, membuat suaminya sehingga di masa-masa krusial baru menjadi seorang pendatang, pengikut belum banyak, karena terus terang segala keburukan itu ada di Madinah dibanding dengan Mekah. Ada orang bilang sulit hidup di Madinah, tidak. Sulit hidup ada orang bilang sulit hidup di Mekah, salah. Hidup itu sulit di Madinah. Di Mekah masih ada pendukung, pamannya Nabi, istrinya Nabi Khadijah. Di Madinah tidak ada pendukung sama sekali. Di Mekah musuhnya cuma satu, kafir Quraisy saja. Di Madinah musuhnya ada kafir Quraisy, munafik, Yahudi, Nasrani. Musuh semuanya kala itu. Pendukung di Madinah siapa yang mendukung? Nabi saja pendatang. Ya, kalau di Mekah agak lumayan karena memang kampung aslinya. Artinya kalau dilihat dari segi kesulitan, awal muasal Madinah itu jauh lebih sulit. Ya. Akan tetapi sekali lagi, kalau kita berbicara tentang episode hidup, Allah kirimkan Saudah binti Zum'ah sebagai anugerah terbesar untuk Nabi SAW, sehingga fase awal Madinah, fase awal yang kita bicarakan, fase awal Madinah Nabi mampu menjalani itu dengan tenang, dengan stabil, dengan baik. Sehingga istilah pesawat itu lepas landasnya, begitu sudah terbang, kalau sudah terbang itu sudah aman. Krusialnya ketika mau lepas saja, gitu ya. Maka mudah-mudahan termasuk ibu-ibu yang ada di sini ya mengambil pelajaran dari Saudah binti Zum'ah ya. Bagaimana ketika menjadi seorang istri di masa-masa krusial itu bisa menjadi satu kenangan indah tersendiri. Makanya ketika fase sebelum Nabi SAW meninggal dunia itu, karena Saudah ini sudah tua ya, seolah Nabi ingin menceraikannya supaya tidak jadi beban buat Saudah gitu. Karena takut nanti jadi omongan istri yang lain atau apa. Tapi karena momen-momen indah ini akhirnya mengurungkan niat Nabi untuk menceraikan Saudah gitu ya.
Istilahnya Saudah sampai mengatakan, wahai Nabi, apapun yang terjadi padaku, aku terima dengan baik, selama nanti aku di surga mampu untuk bisa menjadi pendamping. Jadi segala omongan apa segala macam itu beliau tahan ya. Apalagi beliau ini menjadi sumber kebahagiaan tersendiri buat Nabi, karena Saudah ini terkenal orang yang mampu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertawa agak lebar. Jadi orangnya itu walaupun dia usianya tua tapi lucu gitu ya. Jadi ada beberapa momen itu yang Nabi itu kalau ketawa jarang sampai terlihat gigi geraham kadang-kadang ya. Ini kalau lagi ketemu sama Saudah itu kadang-kadang ketawanya bisa agak lepas gitu ya. Pernah satu ketika yang sering disebut oleh ahli sejarah, lagi sholat malam ya, tiba-tiba lagi sholat malam begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari ruku ya, tiba-tiba nyentuh itu pundaknya Nabi ini menyentuh hidungnya beliau gitu ya. Terus selesai assalamualaikum, Saudah masih pegang begini. Dia tanya, wahai Rasul, kalau orang sholat tetap megangin hidung begini, kira-kira sah nggak sholatnya? Lah kenapa kamu pegangin hidung? Karena tadi waktu engkau berdiri dari ruku, hidungku ini kena punggungmu, takut nanti keluar darah gitu ya. Karena kenapa kok sampai maju-maju? Badanku gemuk, katanya gitu ya. Jadi dia tidak sengaja, dia tanpa sengaja. Dan Nabi tertawa terus pertanyaan dijawab dengan jawaban yang membuat Nabi tertawa, Itu ada masa sesuatu yang diinginkan oleh ahli keluarga itu adalah sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk bahagian orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa senantiasa membahagiakan keluarga. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.